selamat datang dalam channel saya IMSJS Study Room. Bersama saya Imade Sumartajaya. Seri video Kapita Selecta itu merupakan rangkaian seri video yang memuat tentang berbagai penerapan statistik dalam berbagai bidang, baik itu bidang perbankan, bisnis, ekonomi, pertanian, sosial budaya, dan lain sebagainya. Ketika kita ingin mengetahui hubungan antara satu peubah dengan peubah yang lain, biasanya yang kita gunakan adalah analisis regresi klasik atau regresi linear. Padahal untuk menggunakan asumsi regresi linear tersebut, asumsi-asumsi yang harus terpenuhi adalah data harus berdistribusi normal dan residual harus homogen. Nah, apabila data yang kita miliki itu tidak bersifat homogen, dan ternyata data kita juga mengandung letak atau geografis setiap observasi, maka kita bisa menggunakan regresi terboboti geografis. Di sini saya akan mencoba memaparkan pemodelan regresi terboboti geografis menggunakan studi kasus PDRB Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2018. Saya Endang Febrian Kusnul Hidayati, mahasiswa Pascasarjana Departemen Statistika IPB University. Hal-hal yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama adalah pendahuluan, di mana terdiri dari latar belakang dan tujuan, kemudian tinjauan pustaka. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep spasial, pembobot spasial, fungsi kernel, dan regresi terboboti geografis itu sendiri. Yang ketiga adalah metodologi, di mana saya akan menjelaskan tentang sumber data dan tahapan-tahapan metode analisisnya. Yang keempat adalah hasil dan pembahasan, di mana saya akan menjelaskan tentang gambaran umum data dari studi kasus, kemudian metode analisisnya. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, kita masuk ke dalam bagian pendahuluan. Seperti yang telah kita ketahui bersama bahwa salah satu indikator pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah PDB atau Produk Domestik Bruto. Di mana PDB ini mencerminkan kesejahteraan atau tingkat kesejahteraan masyarakat yang ada di dalam suatu negara. Nah, untuk meningkatkan PDB suatu negara, maka kita juga harus memperhatikan PDRB atau PDB di tingkat regional. Di sini apabila lingkupnya adalah Indonesia, maka regional ini bisa dalam level provinsi atau kabupaten kota. Sehingga kita juga harus memperhatikan PDRB di suatu lokasi. Nah, untuk mengetahui apa saja sih yang mempengaruhi PDRB dalam suatu lokasi, kita bisa menggunakan beberapa variabel atau peubah. Salah satunya yaitu IPM atau Indeks Pembangunan Manusia, kemudian PAD atau pendapatan asli daerah, bisa juga dari UMP atau upah minimum provinsi, bisa dari belanja daerah, atau dari rata-rata lama sekolah. Atau kita juga bisa menggunakan peubah-peubah yang sudah berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian sosial ekonomi yang sudah ada. Biasanya kita menggunakan beberapa peubah, bisa jadi kita menggunakan 3 peubah yaitu PAD, RLS atau belanja daerah, bisa juga
menggunakan PAD, IPM, atau UMP, atau kita bisa menggunakan 5 variabel atau 5 peubah keseluruhan. Untuk mengetahui hubungan apakah kelima peubah tersebut mempengaruhi secara signifikan peubah PDRB, kita biasanya menggunakan analisis regresi. Di sini apabila kita memiliki peubah Y, yaitu PDRB, kemudian peubah X, UMP, IPM, dan PAD, biasanya kita menggunakan analisis regresi linear berganda dengan model Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1 dikali UMP, ditambah beta 2 dikali IPM, ditambah beta 3 dikali PAD plus epsilon. Dan asumsi yang harus dipenuhi dengan regresi linear berganda ini adalah residual bersifat homogen dan residual berdistribusi normal. Apabila data yang kita miliki ternyata setelah dilakukan analisis regresi linear berganda, asumsi homogenitasnya tidak terpenuhi dan di data kita itu ada letak atau lokasi geografis dari suatu observasi, misalnya Kabupaten Kota Jawa Tengah, kita tidak dapat melihat keragaman koefisien atau prediksi untuk setiap lokasi. Sehingga kita bisa menggunakan regresi terboboti geografis, di mana modelnya adalah Y sama dengan beta 0 dikali UI VI, di mana UI VI di sini adalah longitude latitude atau bujur lintang dari suatu lokasi. Jadi model regresi linear berganda ditambah dengan lokasi dari observasi tersebut. Sehingga dari regresi terboboti geografis akan menghasilkan koefisien beta untuk masing-masing lokasi. Dengan gambaran peta, di sini apabila menggunakan regresi linear berganda, itu semua koefisien di setiap lokasi akan sama, sehingga warnanya akan sama, putih semua. Sedangkan ketika menggunakan regresi terboboti geografis, di sini kita akan bisa melihat mana sebenarnya koefisien-koefisien yang tinggi atau rendah di masing-masing lokasi. Nah, bila kita menggunakan regresi linear berganda, kita akan mendapatkan statistik global, sedangkan apabila kita menggunakan regresi terboboti geografis, kita akan mendapatkan statistik lokal. Di mana perbedaannya secara signifikan untuk statistik global, penduga parameter setiap lokasi itu sama. Sehingga dapat dilihat di peta bahwa warna di semua lokasi akan sama, yaitu putih. Kemudian statistiknya akan tunggal, nilai dari beta 0, beta 1, dan seterusnya itu akan sama untuk setiap lokasi. Kemudian tidak dapat dipetakan, maksudnya tidak dapat dipetakan di sini kita tidak dapat melihat keragaman. Dilihat dari peta pun tidak ada yang berbeda, seperti itu. Kemudian untuk statistik global itu kita mencari keteraturan. Pola dari suatu negara seperti apa, seperti itu. Kemudian tidak bersifat spasial. Jadi kita tidak bisa melihat secara regional. Jadi secara umum saja tetapi tidak bisa masuk ke dalam level regional. Sedangkan untuk statistik lokal itu penduga parameter setiap lokasi akan berbeda-beda. Jadi misalnya di Semarang memiliki model regresi tersendiri. Kemudian di kota Magelang memiliki model regresi tersendiri. Sehingga statistiknya juga bervariasi dan dapat dipetakan. Di sini kita bisa lihat bahwa di peta tersebut warna-warnanya bermacam-macam, ada biru, pink, dan orange, di mana birunya juga ada gradasinya. Sehingga kita bisa melihat perbedaan dari setiap lokasi tersebut.
dan bersifat spasial. Maksudnya bersifat spasial di sini adalah statistiknya itu ada unsur spasialnya atau geografisnya. Sehingga kita dapat ringkas tujuan dari paparan ini adalah yang pertama menentukan model regresi terboboti geografis untuk PDRB Jawa Tengah tahun 2018. Di sini saya khusus menggunakan fungsi pembobot kernel Gaussian. Kemudian yang kedua adalah membandingkan kebaikan model hasil regresi linear berganda dan regresi terboboti geografis pada kasus PDRB Jawa Tengah tahun 2018. Selanjutnya kita masuk ke bagian tinjauan pustaka. Yang pertama adalah konsep spasial. Menurut Ward dan Gladys tahun 2008, analisis spasial merupakan analisis yang memasukkan pengaruh spasial ke dalam pemodelan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa perbedaan signifikan dalam model regresi klasik dengan regresi terboboti geografis ada di faktor geografisnya, ada di UI, VI, yaitu lintang bujur dari suatu observasi. Nah, pengaruh spasial itu ditentukan berdasarkan pembobotan spasial, bisa dari jarak dan ketetanggaan. Kemudian pengaruh spasial juga kita lihat dari keragaman spasial dan ketergantungan spasial. Ini akan menggunakan metode analisis yang berbeda. Bila data kita itu tidak homogen, maka kita bisa menggunakan regresi terboboti geografis. Apabila data kita mengandung dependensi spasial, kita tidak bisa lagi menggunakan regresi terboboti geografis, tetapi kita menggunakan SAR, SEM, dan GSM dengan catatan keragaman spasialnya adalah homogen. Berikutnya yaitu membahas mengenai pembobot spasial. Pembobot spasial dibedakan menjadi dua, yaitu titik dan area atau poligon. Untuk pembobot spasial titik, dihitung berdasarkan jarak, yaitu macamnya ada di fungsi kernel, inverse jarak, dan KNN atau tetangga terdekat. Sedangkan untuk area hanya ada satu, yaitu ketetanggaan atau neighborhood, di mana metodenya juga KNN. Pada regresi terboboti geografis kali ini, pembobot spasialnya menggunakan fungsi kernel, di mana bobot fungsi kernel ada dua macam, yaitu fungsi kernel tetap dan fungsi kernel adaptif. Untuk bobot fungsi kernel tetap, dia memiliki lebar jendela atau bandwidth yang sama pada setiap titik lokasi pengamatan. Jadi, letak atau kepadatan dari titik-titik pengamatan itu tidak mempengaruhi lebar jendela atau bandwidth di bobot fungsi kernel tetap. Yang kedua yaitu bobot fungsi kernel adaptif, di mana memiliki lebar jendela atau bandwidth yang berbeda pada setiap titik lokasi pengamatan. Jadi, lebar jendela atau bandwidth untuk bobot fungsi kernel adaptif ini menyesuaikan kepadatan atau kerapatan dari titik-titik lokasi pengamatan. Apabila titik-titik lokasi pengamatannya itu kecil-kecil, maka fungsi kernel adaptif lebar jendelanya akan mengecil juga. Tetapi apabila lokasi jaraknya itu berjauhan atau letaknya itu renggang, maka bandwidth-nya juga akan melebar. Masuk berikutnya yaitu macam-macam dari fungsi kernel, di mana untuk fungsi kernel ini ada beberapa jenis, yaitu yang pertama kernel trikup dengan rumus bobot sebagai berikut, 1 minus DIJ dibagi B dipangkatkan 3, dan seterusnya
kemudian ada kernel normal Gaussian, ini nanti yang akan kita pakai, kemudian kernel eksponensial, di mana rumusnya mengandung eksponensial, kemudian kernel kuadrat ganda atau B-square. Pembahasan berikutnya yaitu regresi terboboti geografis. Di sini model regresi terboboti geografis seperti yang sudah disinggung di awal, bahwa bedanya secara signifikan regresi linear dengan regresi terboboti geografis terletak pada faktor geografis setiap observasi. Jadi di sini UI dan VI itu adalah mewakili lokasi atau geografis setiap observasi. Selanjutnya, untuk menduga parameter modal regresi terboboti geografis untuk setiap lokasi ke I dengan MKT terboboti menggunakan rumus sebagai berikut. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai kebaikan model, di mana kita nanti akan membandingkan regresi linear berganda dengan koefisien regresi terboboti menggunakan ukuran kebaikan model. Yang pertama yaitu koefisien determinasi atau R-square. Dengan rumus sebagai berikut, pada regresi terboboti geografis akan diperoleh dua koefisien determinasi, yaitu lokal dan umum. Sesuai dengan namanya, untuk koefisien determinasi lokal berarti koefisien determinasi tersebut mencerminkan suatu lokasi. Sedangkan untuk koefisien determinasi umum, biasa disebut dengan pseudo R-square, itu diperoleh dari nilai dugaan Y diregresikan dengan Y. Selanjutnya yaitu AIC yang sering kita gunakan atau Akaike Information Criterion. Dengan rumus sebagai berikut, kriterianya adalah semakin kecil nilai AIC, maka model dapat dikatakan lebih baik. Selanjutnya kita masuk ke bagian metodologi. Yang pertama yaitu sumber data. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya pada awal paparan bahwa studi kasus kali ini menggunakan data PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Data ini adalah data sekunder hasil publikasi dari BPS Provinsi Jawa Tengah tentang PDRB Kabupaten Kota Provinsi Jawa Tengah tahun 2018. Untuk satuan spasialnya yaitu kabupaten kota, kemudian titik amatannya yaitu pusat pemerintahan atau kantor bupati atau wali kota. Di sini kita menggunakan 4 peubah. Yang pertama yaitu peubah Y, di mana peubah Y itu adalah peubah dependent dengan definisi produk domestik regional bruto atau PDRB dengan satuan juta rupiah. Selanjutnya yaitu X1. X1 ini adalah variabel independen yang pertama, didefinisikan pendapatan asli daerah atau PAD dengan satuan juta rupiah. Selanjutnya X2 yaitu peubah independen yang kedua, didefinisikan upah minimum kabupaten karena levelnya adalah kabupaten. Satuannya yaitu rupiah. Kemudian yang terakhir yaitu X3 atau peubah independen yang ketiga, didefinisikan indeks pembangunan manusia atau IPM dengan satuan indeks. Tahapan-tahapan yang akan kita lakukan, yang pertama adalah eksplorasi data. Eksplorasi data di sini secara deskriptif, kemudian akan diuji multikolinearitas antara variabel independennya. Kemudian selanjutnya akan diuji regresi linear berganda dengan uji asumsi juga, yaitu normalitas dan homogenitas. Setelah melakukan regresi linear berganda, kita uji juga indeks moranya, apakah ada ketergantungan spasial dalam data tersebut. Apabila
dalam indeks Moran tersebut ujinya menghasilkan kesimpulan bahwa tidak ada dependensi spasial, kemudian dalam regresi linear berganda juga menghasilkan asumsi homogenitas tidak terpenuhi. Selanjutnya yaitu kita pilih bobot spasial. Bobot spasial di awal kita sudah pilih fungsi kernel. Fungsi kernelnya yaitu jenisnya yaitu fungsi kernel Gaussian. Selanjutnya yang terakhir kita lakukan regresi terboboti geografis. Nanti dari analisa regresi terboboti geografis kita akan memperoleh model dari regresi terboboti geografis masing-masing lokasi, kemudian kita akan mengukur kebaikan model dan akan membandingkan dengan regresi linear berganda. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Baik, yang pertama adalah gambaran umum. Kita bisa lihat bahwa di sini ada box plot dari PDRB dan statistik deskriptif dari PDRB. Di sini kalau kita lihat bahwa nilai minimum dari PDRB adalah 6.139 juta rupiah, di mana nilai mediannya adalah 19 sekitar 20 M, kemudian minnya adalah 26 M, dan nilai maksimal di sini 131 M. Nah, apabila kita lihat dari petanya, di sini terlihat bahwa ada 3 titik di box plot itu ditandai dengan perbedaan warna di peta, yaitu kuning, pink, dan orange, yaitu Kota Surakarta, Kota Magelang, dan Demak. Dari hasil box plot, kemudian statistik deskriptif, dan peta dari PDRB Jawa Tengah tahun 2018 ini, dapat kita simpulkan bahwa data PDRB ini cenderung tidak homogen, kemudian cenderung ada pencilan. Di sini kita bisa lihat bahwa ada 3 titik di luar dari box plot. Namun untuk pencilan ini tidak difokuskan pada pencilan karena di sini hanya dibahas mengenai regresi terboboti geografis tanpa menghiraukan ada pencilan atau tidak. Tahapan selanjutnya yaitu uji multikolinearitas dari peubah-peubah independennya. Dari ketiga peubah independen diperoleh nilai VIF kurang dari 5, di mana apabila nilai VIF kurang dari 5, maka kesimpulannya adalah tidak ada multikolinearitas antar peubah independen. Selanjutnya kita uji regresi linear berganda, kemudian kita uji asumsi. Di sini kita menguji asumsi normalitas dan residual homogenitas. Pada uji normalitas, kita menggunakan Anderson-Darling, diperoleh p-value kurang dari 0,05, sehingga kesimpulannya adalah residual tidak berdistribusi normal. Sedangkan untuk homogenitas residual, kita menggunakan uji Bruce-Pagan test, dan diperoleh p-value kurang dari 0,05 sehingga menghasilkan kesimpulan residual tidak homogen. Di sini kedua asumsi dilanggar karena data tidak berdistribusi normal dan residual tidak homogen. Tetapi di sini kita fokus pada residual yang tidak homogen, sedangkan untuk asumsi yang tidak berdistribusi normal kita abaikan terlebih dahulu. Karena residual kita tidak homogen, sementara itu kita uji dependensi spasial. Dengan indeks Moran diperoleh bahwa indeks Moran minus 0,01 dan p-value-nya adalah 0,55, di mana nilai p-value tersebut lebih dari 0,05 atau alfa 5%. Sehingga kesimpulannya adalah tidak ada dependensi spasial. Oleh karena
dari regresi linear berganda diperoleh kesimpulan bahwa residual tidak homogen dan tidak ada dependensi spasial, maka kita bisa melakukan regresi terboboti geografis. Dalam metode regresi terboboti geografis ini, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa model yang digunakan adalah sebagai berikut. Kemudian fungsi kernel yang kita gunakan kali ini adalah fungsi kernel Gaussian. Diperoleh menduga parameter untuk masing-masing lokasi. Di sini, kalau kita lihat, terlalu banyak karena ada 35 kabupaten kota. Untuk memudahkan dalam membaca grafik, maka saya ambil beberapa kabupaten kota saja. Di sini saya akan fokuskan di Kabupaten Temanggung. Kita bisa lihat nilai PDRB dari Kabupaten Temanggung adalah 14,48 juta. Kemudian dengan menggunakan regresi linear berganda diperoleh hasil 15,37 juta prediksinya. Sedangkan untuk regresi terboboti geografis diperoleh nilai 14,41 juta. Jadi di sini walaupun tidak semuanya seperti ini, ada juga yang nilainya itu lebih mendekati menggunakan regresi linear berganda, tetapi untuk regresi terboboti geografis ini, setiap lokasi memiliki model yang berbeda-beda. Kemudian untuk penduga parameter dari setiap peubah independen ini, regresi terboboti geografis akan menampilkan summary dari masing-masing penduga parameter. Di sini dapat dilihat penduga parameter untuk intercept, untuk PAD, UMK, dan IPM. Ada nilai minimumnya, kemudian ada nilai maksimumnya. Jadi di sini memang untuk dapat melihat model regresinya seperti apa, kita harus spesifik ke dalam lokasi yang mana terlebih dahulu. Tidak bisa secara general diperoleh model regresi untuk penduga nilai PDRB. Kemudian di sini bisa dilihat peta untuk masing-masing penduga parameter. Yang paling kiri atas itu adalah untuk intercept, kemudian yang kanan atas adalah beta 1 atau PAD, kemudian kiri bawah adalah parameter beta 2 untuk UMP, dan yang terakhir kanan bawah adalah penduga parameter beta 3 atau IPM. Untuk penduga parameter beta 1 atau PAD, di sini kita bisa melihat bahwa di bagian kiri itu nilai koefisien beta 1-nya untuk PAD ini tinggi, sangat tinggi, sehingga kita dapat katakan bahwa untuk kabupaten kota yang di sebelah kiri, bagian kiri peta Jawa Tengah ini, PAD sangat berpengaruh terhadap PDRB. Kemudian selanjutnya begitu juga dengan peta penduga parameter beta 2 atau UMP. Di sini kita bisa melihat warna kuning hanya ada beberapa lokasi saja, kemudian yang paling bawah itu Kabupaten Wonogiri memiliki warna biru kehitaman, dalam arti bahwa UMP di Wonogiri tidak begitu berpengaruh, maksudnya sangat kecil pengaruh UMP terhadap PDRB. Nah, untuk penduga parameter beta 3 atau IPM ini juga sama interpretasinya, bahwa yang warna kuning yang peta Jawa Tengah yang sebelah kanan itu berarti nilai penduga parameter beta 3
untuk variabel IPM sangat tinggi, tetapi itu pun nilainya mendekati 0. Berarti bahwa nilai IPM ini di lokasi-lokasi yang berwarna biru kehitaman ini, nilai IPM akan menurunkan nilai PDRB. Nah, selain itu, seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa ukuran kebaikan model khususnya R-square atau koefisien deterministik itu akan menghasilkan dua, yaitu lokal dan umum. Di sini kita bisa lihat peta dari lokal R-square. R-square yang paling tinggi dapat kita lihat bahwa ada di Kabupaten Wonogiri, Klaten, dan Sragen. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa ketiga peubah independen yaitu PAD, UMK atau UMP, dan IPM pengaruhnya lumayan tinggi dibandingkan lokasi-lokasi yang lain bagi Kabupaten Sragen, Klaten, dan Wonogiri. Secara statistik, kita bisa lihat ukuran kebaikan untuk masing-masing metode, yaitu regresi linear dan regresi terbobot geografis. Di sini untuk nilai AIC, regresi terbobot geografis lebih kecil dibandingkan regresi linear, kemudian R-square-nya lebih besar, dan KTG-nya juga lebih kecil. Dari tabel tersebut, kita dapat katakan bahwa regresi terbobot geografis lebih baik dibandingkan dengan regresi linear untuk kasus PDRB Kabupaten Kota di Jawa Tengah tahun 2018. Bagian terakhir yaitu kesimpulan. Dari tahapan-tahapan yang telah kita lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa regresi terbobot geografis akan menghasilkan nilai-nilai penduga parameter yang berbeda di setiap lokasi. Sehingga dapat dikatakan bahwa regresi terbobot geografis akan menghasilkan statistik lokal, entah itu level provinsi atau level kabupaten kota, atau bahkan bisa jadi levelnya lebih kecil lagi, yaitu RT RW. Tetapi dalam studi kasus ini levelnya adalah kabupaten kota di Jawa Tengah. Kemudian setiap lokasi memiliki modal regresi terbobot geografis masing-masing. Misalnya di sini saya contohkan untuk Kabupaten Temanggung, di mana modelnya adalah Y sama dengan minus 58,16 ditambah 55,43 PAD dari Temanggung, ditambah 42,06 UMK dari Temanggung, dikurangi 0,11 IPM dari Temanggung. Di sini dapat diartikan bahwa setiap kenaikan 1 juta PAD akan menambah nilai dari PDRB yaitu 55,43 juta. Selanjutnya, pendugaan parameter lokal untuk data yang tidak homogen dapat meningkatkan nilai dari R-square dan meminimumkan nilai AIC. Atau dengan kata lain, regresi terbobot geografis ini dapat meningkatkan informasi dari setiap lokasi observasi. Namun, dengan catatan bahwa tadi untuk studi kasus PDRB Kabupaten Kota Jawa Tengah tahun 2018 ini, asumsi regresi yang normalitas itu tidak terpenuhi. Serta tadi kita bisa lihat juga di dalam box plot bahwa ada beberapa titik yang dicurigai itu adalah pencilan. Maka untuk metode yang selanjutnya mungkin dapat juga dicari metode yang lebih sesuai lagi untuk menangani atau memprediksi nilai dari PDRB Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 ini.
Demikian paparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada masukan atau ada pertanyaan lebih lanjut, mungkin dapat menghubungi melalui email atau kita dapat berdiskusi lebih lanjut. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.